What dua did the Prophet say when all hope of this world was cut off? We learn in the Quran and in the Sunnah. The Quran mentions that when the Sahaba were surrounded by the Ahzab, by the 10,000 strong around Medina, and they really could not fight 10,000 strong, what did they say? Allah says in the Quran, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. The people, meaning the righteous people, are those who, when mankind gathered to attack them, and mankind told them, or other people told them, aren't you terrified? Aren't you scared? What was the phrase that came to the Prophet ﷺ and the Sahaba? حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. This was the dua. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa tetap teguh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, itu berkenaan dengan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata seorang mukmin. Jadi sekali lagi, doa itu merupakan senjatanya orang yang beriman. Senjata yang paling ampuh, senjata yang gak ada tandingannya, yaitu doa. Bahkan doa itu merupakan ibadah yang paling utama, karena ibadah-ibadah yang lainnya di dalamnya disertai dengan doa. Ketika dia solat, maka di dalamnya ada doa. Ketika dia berpuasa, di dalamnya ada doa. Ketika dia haji, umrah, disertai dengan doa. Dan semuanya ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, di situ ada doa. Makanya doa itu sebut dengan mukhul ibadah. Intinya, otaknya ibadah, yaitu doa. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa saja yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah mencuri hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk diibadahi. Di antaranya adalah doa. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan kita lanjutkan, yaitu al-ilhahu fid du'a. Al-ilhah yaitu terus-menerus, mengulang-ulang dalam berdoa. Jadi enggak sekali, dua kali dalam berdoa, setelah itu sudah selesai. Tapi terus dia berdoa,
terus menerus, enggak bosan dalam berdoa. Kenapa? Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya al-ilhah, yaitu mengulang-ulang terus-menerus berdoa, min anfa'il adwiyah, termasuk pengobatan yang paling bermanfaat. Ya, pengobatan yang paling bermanfaat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah fi sunanihi, di dalam sunannya, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, siapa saja yang tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala benci terhadapnya, murka terhadapnya. Siapa saja yang tidak mau minta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah kepadanya. Insyaallah ya. Allahnya marah kalau enggak ada yang doa. Ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah, wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Allahu yaghdab, ya, Allah marah, in tarakta su'alah, jika engkau meninggalkan doa padanya. Ya, jika engkau tidak berdoa kepadanya. Wa bani Adam, dan manusia, yaitu anak cucu Adam, hina yus'al, manakala diminta, yaghdab, maka dia benci. Ya, Allah itu kalau dimintai, ya, kita berdoa kepadanya terus menerus itu senang, gembira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Tapi manusia sekali minta kasih, 2 kali masih ngasih, 3 kali udah berat ngasih, ya, 4 kali diusir. Enak saja minta terus, pergi sana kerja cari uang gitu kan. Enaknya minta aja ya, dimarahin kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, manakala kita minta kepadanya terus menerus, senang, enggak bosan. Ya, malahan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Ya, sebagaimana ya disebutkan ya, oleh Al-Auza'i an-Zuhri, dari Zuhri, an Urwah, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, suka, cinta, al-mulahhina, kepada orang-orang yang selalu terus menerus fid du'a, dalam berdoa. Jadi Allah cinta kepadanya manakala orang itu terus menerus minta kepadanya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta kepadanya. Masya-Allah. Ya. Tapi kalau tidak dimintai, tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, marah kepadanya. Kenapa? Enggak mau minta, enggak mau berdoa, itu ciri-cirinya orang tersebut itu sombong, ya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang dia miliki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang dia nikmati merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau manusia itu enggak mau berdoa, berarti tandanya orang tersebut apa? Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita ya berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan patah semangat. Sebagaimana ya, dalam Sahih Al-Hakim ya, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fid du'a. Hendaknya kalian jangan malas dalam berdoa. Jangan malas dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Fa innahu, maka sesungguhnya la yahliku ma'allahi ma'ad du'ai ahad. Enggak ada orang yang binasa disebabkan dia berdoa. Jadi enggak ada orang yang celaka disebabkan dia berdoa. Makanya hendaknya kita selalu berdoa siang malam terus menerus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus, maka dia bakalan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Maukah kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya mau. Ya. Insyaallah kita aja yang sudah berumah tangga mau cinta sama istri ya. Ya, sebaliknya istri mau dicintai oleh suami. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita. Masya-Allah, rugi ya kalau enggak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa saja yang dicintai oleh seseorang, maka orang yang mencintai pasti akan melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang mencintainya tadi. Contoh, ya, suami mencintai istrinya, suami akan berkorban untuk istrinya, betul nggak? Ketika istrinya ngidam, sang suami akan mencari apa yang diinginkan oleh istrinya, walaupun nggak ada, muter-muter ya, akan dicari. Bang, mau mangga? Udah mangga, mintanya mangganya mangga, golek lagi. Aduh, banyakan mangganya mangga gedung gincu atau harum manis. Muter-muter tanya orang jualan, semuanya wah nggak ada, nggak musim itu mah. Atau misalkan mangganya belum musim, muter-muter dicari pohon mangga, ada mangganya enggak ya. Setiap ya mangganya atau pohon mangganya orang dicari, ada mangganya enggak. Kenapa? Karena saking cintanya kepada istrinya, dia mencari ya, mulai keluar subuh ya sampai balik lagi mau subuh. Kenapa? Nyari mangga. Kenapa dia mau mencari mangga? Karena dia mencintai istrinya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Manakala mencintai hambanya, apa yang diinginkan oleh hambanya pasti akan diberi. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis qudsi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa'ajibu lah." Siapa saja yang berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabah. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa saja yang minta kepadaku, pasti aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa saja yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Insyaallah ini Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya? Saking cintanya kepada hambanya. Ayo minta apa? Ya. Minta harta? Allah kasih. Ya, rezeki Allah kasih. Minta istri? Allah kasih. Dan sebaliknya, pasti Allah kasih. Cuma kadang manusianya itu enggak sabar. Baru sekali dua kali enggak dikasih-kasih, berhenti doanya. Ya. Makanya hendaknya seseorang itu selalu ya, terus menerus, jangan patah semangat. Ya, karena disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ya, an Qatadah, dari Qatadah qala, berkata, qala Muwarriq, berkata Muwarriq, ma wajadtu lil mu'min mithalan illa rajulan fil bahri ala khashabah fa huwa yad'u ya rabbi la'alla Allah ay yunjiyah. Kata Muwarriq, beliau mengatakan bahwasanya ma wajadtu lil mu'min mithalan, tidaklah aku mendapatkan ya perumpamaan contoh bagi seorang mukmin illa rajulan, melainkan seseorang fil bahri,
yang berada di tengah-tengah lautan. Masya Allah ya, berada di tengah-tengah lautan. Ala khasyabah, dia mengapung di atas sebongkah kayu. Bayangkan, seandainya kita berada di tengah-tengah laut, kemudian di situ cuma ada sebongkah kayu, terapung kita di atasnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Jangankan di tengah-tengah, di pinggiran aja kita udah ketakutan ya. Tolong ya. Betul ya? Ini tengah-tengah. Ya. Kemudian apa? Fahuwa yad'u, dan dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, ja'alallaha ayyunjiyah. Dia berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong dia ketika dia berada saat itu di tengah-tengah laut. Masya Allah ya, orang mukmin bila ya dia itu terbentok ya, atau dia itu sudah pikirannya mentok, pasti dia itu mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang mukmin itu pasti dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu ya mentok, maka dia langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak patah semangat. Ya, dan enggak tergesa-gesa. Sebagaimana sini disebutkan ya dalam fasal isti'jal istijabatid du'a. Tergesa-gesa pengen dipercepat doanya dikabulin. Karena wa min afatil lati tamna'u tarattub atharid du'a 'alaih, dan termasuk rusaknya ya seseorang ya dalam berdoa itu apa? Ayyasta'jilal 'abdu, dia terlalu tergesa-gesa dalam berdoa. Ini bisa merusak ya, patah semangat ya. Kenapa? Karena terburu-buru. Kenapa? Wa yastabti al-ijabah, karena lambat diijabah. Fa yastahsiru, kemudian dia putus asa. Wa yada'a du'a, dan dia meninggalkan doa. Ya, wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharasa rursun faja'ala yata'ahad. Wa huwa bimanzilah, dan ini seperti apa? Kedudukan orang yang gorosa, yaitu menanam sebuah benih. Gorosa ghorsan, faja'ala yata'ahad, dia mulai mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menanam benih tadi. Wa yasqihi, kemudian dia menyirami benih tadi. Ya, biji tadi dia tanam, disirami. Habis itu apa? Falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu, tak kala ya, lambat, enggak tumbuh-tumbuh ya biji tadi, benih tadi, apa yang terjadi? Tarakahu wa ahmalahu, kemudian dia tinggalin dan dia enggak memperdulikannya. Enggak tumbuh-tumbuh, dan siramin sehari 5 kali misalkan ya, siram, lihat lagi enggak tumbuh, siram lagi ya, pagi siang, pagi 2 kali, siang 2 kali, sore 2 kali, malam pun siang ya, siap di apa, siram lagi 2 kali, dilihat enggak tumbuh-tumbuh, lamaan tinggalin, enggak diperdulikan. Nah, ini orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Oleh sebab itu hendaknya seseorang itu jangan tergesa-gesa. Makin banyak dia berdoa, makin banyak dia itu pahalanya. Makin banyak pahalanya, makin banyak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi apa yang terjadi? Buat tabungan dia di akhirat kelak. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Lama dijabah, pahalanya banyak, doa terus sih. Ditambah lagi karena sering berdoa, terus menerus berdoa, mengakibatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Dicintai, udah dicintai, Allah kasih apa yang dia minta, Allah beri apa yang dia mau. Ditambah lagi banyak pahalanya dan tabungan dia di akhirat kelak. Kemudian wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an,
Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Senantiasa doa kalian akan diijabah selama tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Yaitu seseorang mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku dah berdoa akan tapi belum ada tanda-tanda diijabahnya doaku. Wa fi sahih Muslim, begitu pula dalam sahih Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Senantiasa doa seorang hamba akan diijabah. Ma lam yad'u bi ithmin, selama seseorang tidak berdoa untuk berbuat yang mengakibatkan perbuatan dosa. Au qati'atir rahim, atau berdoa untuk memutuskan tali silaturahim. Ma lam yasta'jil, begitu pula dia tidak tergesa-gesa. Kila, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal isti'jalu, apa itu tergesa-gesa? Qala, Nabi bersabda, yaqulu, seseorang mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu, aku dah berdoa, falam ara yastajibu li, dan aku tidak melihat ada tanda-tanda diterimanya doa tersebut, yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayastahsiru 'inda dhalik, kemudian orang tadi mulai putus asa dan meninggalkan doa tadi. Masyaallah. Ini orang isti'jal, tergesa-gesa ya dalam berdoa. Baru sekali dua kali enggak ada tanda-tanda diijabah, tinggalin. Saya udah lama nih doa pengen jodoh, enggak laku-laku. Baru sekali dua kali udah lama ya. Dengarnya ketika apa? Bulan lalu ada yang walimahan. Doa supaya saya nanti walimahan. Baru sekali, dua kali udah enggak doa lagi. Tahun depan ada yang walimah, doa lagi. Ya kan? Sekali dua kali tinggal lagi. Kalau pengen berdoa setiap hari, ya kan? Setiap hari. Ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pagi, siang, malam terus. Ya, jangan putus asa. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian wa fi musnad Ahmad, di dalam musnad Ahmad, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil, senantiasa seorang hamba itu dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasta'jil, bagaimana dia tergesa-gesa? Qal, kemudian Nabi bersabda, yaqulu, orang tadi berdoa, qad da'autu rabbi falam yastajib li, sungguh aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doaku. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi, hendaknya seseorang itu jangan tergesa-gesa dalam berdoa, karena sifat tergesa-gesa menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini dahulu ya. Barangkali ada yang kurang jelas, falyatafaddal. Ya. Kalau misal doa dengan menunjuk jari ke atas, sebenarnya di tempat mana saja. Nah, Nabi SAW ketika beliau berdoa biasanya ketika dia khutbah. Contoh ketika khutbah Jumat, Nabi SAW mengangkat jarinya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, misalkan, wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya. Seperti itu. Adapun kita kalau berdoa, ya
Sambil apa? Boleh sambil angkat tangan. Ini khusus untuk ya khatib ya. Seperti Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami. Istighosah kepada orang yang sudah mati dan orang soleh. Nah, sama saja dengan tawasul ya. Tawasul atau istighosah ya, minta doa ya kepada orang soleh yang sudah meninggal, itu enggak ada tuntunannya dalam syariat. Ketika kita pengen ya istighosah atau bertawasul kepada orang yang soleh, hendaknya dalam keadaan orang itu hidup. Ya, orang itu hidup. Ya, misalkan kita datang kepada ya fulan yang dianggapnya alim. Alim di sini pegangannya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman yaitu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dan ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Ya, para sahabat minta kepada Nabi SAW supaya doakan. Begitu pula ya, sahabat yang lain kepada pamannya yaitu Abbas ya, dan seterusnya. Ya. Ketika mereka meninggal, maka tidak meminta kepada ya mereka, baik itu Rasulullah SAW maupun kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang dianggapnya lebih senior ya, lebih alim. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu.